Yonduras Welding Service. Seniman Wesi mengerjakan pembuatan pintu pagar, kanopi, tralis, baja ringan, railing tangga, pintu lipat, balkon, folding gate, dan lain-lain. Juga melayani las panggilan. Oke, jumpa lagi kawan bersama Giantolas, channel yang menyajikan berbagai tutorial di dunia pengelasan. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara membuat kusen pintu dari bahan besi holo. Tutorial kali ini mungkin agak panjang ya, karena saya akan menjelaskan dengan detail, yaitu dari A sampai Z. Makanya kawan semuanya jangan skip video ini dan tonton sampai selesai ya, supaya kawan-kawan tidak gagal paham nantinya dan mengetahui langkah-langkah yang akan saya terangkan dengan detail. Makanya video tutorial kali ini berdurasi agak panjang. Oke, langsung saja kita menuju ke tahap yang pertama, yaitu pemotongan besi holo. Besi holo yang kita gunakan yaitu besi holo 4x8 cm dengan ketebalan 1,6 mm. Pertama kita potong bahan sesuai ukuran yang akan kita buat, yaitu di sini saya akan menggunakan ukuran kusen dengan tinggi 197 cm dan lebar 91 cm. Untuk pemotongan tinggian itu kita potong 197 cm, itu dikurangi 3 cm, kita potong 2 batang ya, dan untuk lebarnya kita potong 91 cm sesuai ukuran lebar kusen yang akan kita buat. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita akan menggaris holo untuk mempermudah proses penekukan dengan cara membuat alur dengan bantuan gerinda potong atau gerinda yang tipis ya. Gunakan penggaris ini menggunakan untuk mempermudah proses pembuatan alur dan juga supaya hasilnya tidak belok-belok ya, sehingga nantinya dalam proses penekukan itu hasilnya akan lurus sesuai yang kita harapkan. Ini proses penggerindaan alur itu kita lakukan dengan kedalaman ya, kedalaman itu 1 mm saja, jangan terlalu dalam, nanti saat ditekuk bisa pecah ya, atau jangan terlalu dangkal juga ya. Kalau terlalu dangkal nanti juga akan susah ditekuk dan tidak bisa siku, atau nanti ada radius yang tidak kita inginkan. Untuk jarak alur ini kita sesuaikan dengan bahan pintunya ya, daun pintunya itu ketebalan berapa, ini kita gunakan 3 cm, jadi gunakan jaraknya 3 cm. Kemudian untuk yang langkah berikutnya yaitu di sisi 8 cm itu kita beri garis juga, tapi ini kali ini kita akan belah ya, jadi bukan garis doang, ini kita akan belah, kita akan potong. Usahakan saat membelah holo itu kita lakukan dengan hati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti batu gerindanya bisa terjepit, karena waktu pemotongan itu
besi holonya bisa kuncup ya, jadi hati-hatilah dalam proses pembelahan. Ini proses pembelahan harus ekstra hati-hati, usahakan nanti di ujung pembelahan, ujung holo itu jangan sampai batu gerendangnya terjepit ya. Itu jarak kita membelah mungkin 2 cm sudah cukup, dari tepi itu sudah kelihatan ukurannya seperti itu. Oh ya, ini besi holo kita gunakan 4 cm kali 8 cm. Nanti lebar kusen yang jadi itu totalnya jadi 11 cm. Jadi kelihatannya seperti kusen kayu ya, karena kusen besi ini akan lebih awet, lebih kuat, lebih kokoh, dan anti rayap juga ya. Ini sudah hampir sampai ujung, usahakan hati-hati, pelan-pelan. Nah, jangan lupa di subscribe ya kawan, supaya channel ini lebih bermanfaat, lebih berkembang. Untuk langkah selanjutnya setelah holo terbelah, ini kita akan membuka ya. Membuka kita gunakan plat bisa, atau obeng juga bisa. Kita buka. Misalkan hati-hati juga karena besi holo ini hasil gerendaan itu sangat tajam ya, bisa melukai tangan kawan-kawan semuanya. Jadi usahakan hati-hati, kalau bisa menggunakan sarung tangan ya, biar tangan kita tidak terluka gitu. Lakukan pembukaan holo seperti ini, kita lakukan dengan bantuan tang. Ini butuh tenaga lebih ekstra ya, karena saat membuka holo itu ya dirasa sangat sulit ya, karena holo dengan ketebalan 1,6 mm, kita tadi sudah kasih alur dengan kedalaman 1 mm, itu dirasa masih sangat kuat untuk ditekuk ya. Ini proses penekukan untuk membuat sekoneng. Jadi usahakan saat membuka nanti sekonengnya sampai benar-benar siku ya. Kelebihan dari kusen besi ini tidak mudah dimakan rayap, tidak mudah keropos,
itu biasanya ada bubuk ya. Kalau kita gunakan kayu yang asal-asalan itu bisa cepat kena bubuk ya, dan tidak tahan lama. Kalau kita menggunakan besi holo ini akan lebih kuat, lebih tahan lama, tidak akan dimakan rayap. Ini hasil sekonangnya seperti ini. Jadi usahakan saat membukanya itu sampai benar-benar siku ya. Selanjutnya kita akan tekuk ke dalam untuk ketebalan kusennya. Ini ketebalan kusen yang sisi pertama itu yang asli dari holonya itu 4 cm. Jadi untuk sisi sebelahnya itu sudah dikurangi kedalaman sekonang, jadi tinggal sisa 3 cm ya. Untuk kedalaman sekonang itu 1 cm. Jadi sisa untuk ketebalan sisi sebelahnya itu tinggal 3 cm saja. Kita buat alur seperti biasa, kita gunakan penggaris, dan kedalaman alur itu 1 mm. Jadi untuk proses penekukan akan lebih ringan. Proses pembentukan ini bahan kusen dari besi mungkin dirasa cukup memakan waktu ya, tapi dengan hasil yang seperti kita inginkan, itu mirip sekali dengan kusen kayu, itu tidak seberapa susah ya. Karena kalau kita bikin kusen kayu juga ada proses penyerutan, pengamplasan dan sebagainya. Ini kita cuman dengan modal holo dan gerinda sudah kita bisa bikin kusen besi dengan keawetan yang sangat luar biasa. Tekuk ke dalam setelah alur selesai kita buat. Ini usahakan juga sampai siku ya. Oke, jangan lupa channel ini di subscribe ya. Untuk kawan-kawan semuanya yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya channel ini makin berkembang, makin bermanfaat dengan menyajikan berbagai tutorial di dunia pengelasan. Untuk selanjutnya, kalau sudah di subscribe, silakan di like ya, like video ini, dan juga jangan lupa komen ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan komen di kolom bawah. Untuk kekurangan dan kelebihan video ini nanti bisa saya koreksi dari komen-komen kawan semuanya. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, silakan di komen supaya channel ini makin berkembang, dan kawan-kawan semuanya bisa request
video apa yang sekiranya kawan semuanya bikin mau saya buatkan. Ini gunakan palu karet ya untuk menekuknya supaya tidak penyok-penyok. Silakan gunakan palu karet untuk membuat sikuannya. Setelah semuanya selesai, ini kita potong hulu dengan ukuran 2x3 dengan panjang yaitu 11 cm. Itu banyaknya kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Ini gunanya untuk sekat di tengah-tengah kusen, karena kusen yang kita buat tadi masih kuncup ya, belum siku 100%, makanya di tengahnya kita akan buat ganjal. Ini gunakan besi holo 2x3 saja sudah cukup, dengan panjang 11 cm ya. Selanjutnya kalau sudah kita potong seperti ini, kita masukkan di tengah bahan kusen ya, seperti ini, untuk membuat siku 100%. Karena saat membukanya tadi itu holonya kuncup, jadi tidak siku, makanya kita butuhkan ganjal itu dengan besi holo ukuran 2x3 cm dengan panjang 11 cm ya. Kita masukkan ke tengah kusen seperti ini. Mungkin agak sedikit dipaksa ya, supaya mendorong ini. Ini jaraknya mungkin 40 cm sudah cukup ya. Saya kira sudah cukup dengan jarak antar ganjal ini di tengah-tengah kusen itu 40 cm saja cukup. Apabila kawan-kawan semuanya atau dari masyarakat luas, silakan yang membutuhkan jasa kami, jasa pengelasan, yaitu jasa pembuatan pintu, pagar, tralis, kanopi, folding gate, dan lain-lainnya ya, yang seputar dunia pengelasan, itu silakan bisa mengunjungi workshop kami ya. Workshop kami berada di Jalan Raya Gumelem Kulon. Silakan datang saja ke workshop Bengkel Giantolas, tepat di Jalan Raya ya. Mudah sekali diakses. Kalau sekiranya kawan-kawan semuanya membutuhkan jasa kami, jasa pengelasan, itu bisa pengelasan besi, bisa pengelasan stainless juga bisa. Itu pembuatan kusen aluminium, kusen besi seperti ini, etalase, folding gate, dan lain-lainnya juga bisa kita buatkan. Silakan untuk
tanya-tanya harga dan sebagainya, silakan menghubungi bengkel Giantolas atau bisa kirim WA ya, kirim WA di 0838 63 54 6475. Kami siap membantu Anda membuatkan apa yang Anda butuhkan. Setelah pengganjalan seperti ini, maka kusen besi akan sempurna siku ya, tidak kuncup lagi. Dan untuk ganjalnya nanti kita akan tag ya, tag well supaya tidak copot. Jadi cukup dengan tag well saja, tidak usah di las full ya. Ini di tag well juga sudah cukup. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, 100% siku. Jadi sudah mirip sekali dengan bahan kusen kayu. Nanti bisa kita cat dengan motif kayu atau motif multipack sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada dua bahan kusen besi, dua batang yang panjang ya. Semuanya kita isi dengan ganjal-ganjal hollow 2x3 ya, dengan jarak 40 cm. Sekali lagi jangan lupa di subscribe ya kawan, supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial lainnya seputar dunia pengelasan. Dan jangan lupa di share ya, supaya kawan-kawan yang belum lihat video ini jadi mengerti ya bagaimana cara membuat kusen besi dari bahan hollow. Ini kawan sudah jadi ya untuk pemasangan ganjal-ganjal di sini. Ganjal di sini juga tidak hanya berfungsi untuk membuat siku bahan kusen, juga membuat lebih kuat, lebih kokoh dan lebih kaku ya. Karena kalau tidak ada ganjalnya seperti ini, nanti bahan kusen akan melintir. Kalau sudah dikasih ganjal kan bahan akan kaku dan lebih kuat, di samping bahan akan sempurna siku. Setelah dirasa cukup, ini kita lakukan tag well.
Ini yang kita tagwell cukup bagian dalam ya. Bagian dalam kita tagwell supaya posisinya lurus dan kuat. Semua ganjal kita tagwell. Dan ini untuk pengelasan di luarnya untuk memperkokoh. Jadi lakukan semua pada ganjal-ganjalnya. Kita lakukan tagwell. Dan informasi untuk bahan besi ini, untuk kusen berbahan besi holo, itu tingkat keawetannya itu bisa berbanding 5 atau 10 kali lipat dari bahan kayu ya, karena bahan besi itu tidak akan dimakan oleh rayap dan juga bubuk ya. Tinggal perawatannya itu jangan sampai kena air ya. Ini kalau lama-lama kena air nanti juga akan keropos juga. Jadi untuk kusen besi ini dari bahan holo itu cuman takut sama air. Jadi kalau untuk takut sama rayap tidak akan takut, tapi untuk air itu akan takut ya, karena bisa menjadikan besinya keropos. Yang penting kalau kena air dikeringkan saja. Untuk proses selanjutnya yaitu perakitan. Di sini kita coak ya, karena pertemuannya itu kalau lurus itu tidak akan ketemu. Ini perlu kita coak, sesuaikan dengan ukuran sekoneng ya. Kita coak dua sisi agar pertemuan sudutnya rapat dan penyambungan sudut model lurus saja ya, bukan adu manis. Bahan yang sudah kita coak itu
kita akan rakit ya. Ini pencoakan di bahan yang panjang ya, atau tingginya seperti ini. Kita rakit, kita take weld dulu. Dan bagian bawah kita kasih bantu untuk gunakan besi untuk membantu pembuatan yang sekiranya mudah dicopot ya. Teknik untuk menyiku frame atau kotak ini kita gunakan teknik diagonal, atau kita bisa gunakan penggaris siku ya. Penggaris siku juga kita gunakan yang benar-benar siku. Setelah siku benar-benar, kita kasih besi bantu untuk mengikat supaya nanti proses pengelasan full itu tidak akan berubah ukurannya ya. Ukuran siku tidak akan berubah karena proses pengelasan full itu akan menarik. Ini gunakan penggaris siku yang benar-benar siku ya. Kalau dikira sudah siku benar-benar, kita matikan dengan sekur. Kalau saya bilang itu sekur untuk mengunci sikuannya. Oke, sekali lagi jangan lupa di subscribe ya kawan, karena channel ini membutuhkan support kawan-kawan semuanya. Jadi jangan lupa di subscribe supaya channel ini makin berkembang, makin bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, dengan menyajikan tutorial-tutorial di dunia pengelasan. Dan setelah terkunci semuanya, ini kita akan menuju proses pengelasan full ya. Jadi kalau sudah terkunci seperti ini,
nanti tidak akan berubah ukurannya ya, sikuannya tidak akan berubah karena sudah terkunci. Kita lakukan pengelasan full semuanya ya, di semua sudut-sudut atas bawah itu kita las full. Untuk pengelasan full itu kita bisa gunakan kawat tambal, karena untuk ketebalan besi 1,6 mm itu kalau tidak terbiasa dengan bahan-bahan yang tipis itu akan jebol terus ya, tidak akan rapet dalam proses pengelasan. Jadi kita gunakan kawat tambal, dan proses pengelasan seperti ini ya, putus-putus, jangan nyambung terus, jadi pengelasan tidak akan jebol. Ini sisi yang atas tadi sudah, tinggal kita balik ya. Dari sisi yang bawah kita las full juga. Langkahnya sama, yaitu kita las seperti ini. Dengan cara las putus-putus ya, tidak langsung, jadi pengelasan akan rapet, tidak jebol. Oke kawan, langkah demi langkah cara pembuatan kusen besi bahan hollow sudah selesai. Apabila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan juga share kepada kawan-kawan pecinta kembang api ya. Demikian tutorial kali ini, cara membuat kusen besi dengan bahan hollow. Seperti ini hasilnya, semoga bermanfaat. Salam api.